Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi belanja Kang Sudu. Cakep. Jangan lupa memakai topi. Apaan tuh? Mari kawan saksikan Seloko podcast terkini KPPN Jambi. Selamat datang Sobat Interest KPPN Jambi dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, di Provinsi Jambi dan sekitarnya. Kembali lagi bertemu bersama saya Anggit Gunani Wisono dalam acara podcast kita kali ini yang kita namakan Seloko, yang merupakan singkatan dari sekilas obrolan kinerja organisasi. Kata Seloko itu merupakan serapan bahasa lokal dari Jambi yang artinya mungkin seperti tuah atau wejangan bijak. Jadi selain Seloko itu merupakan sekilas obrolan kerja organisasi, tapi juga bisa menjadi petuah bijak bagi kita semua. Oke, untuk episode kali ini kita akan menampilkan pegawai KPPN Jambi yang paling ganteng nih, masih bujang. Perkenalkan, inilah dia Tommy. Tepuk tangannya mana dong? Tangannya dong. Nggak ada orang ya? Nggak ada orang ya? Tommy Salsabila Rosadi ya? Bener ya? Sabila Pak. Tommy Sabila Rosadi. Nanti beda orang Pak. Iya. Beliau ini pegawai bank loh. Bukan pegawai bank BUMN ya atau bank Himbara, bukan ya, pegawai bank, pegawai pada seksi bank KPPN Jambi. Beliau juga merupakan seorang lighthouse. Wow, keren kan namanya aja lighthouse, kayak mercusuar gitu. Merupakan bagian dari duta transformasi Ditjen Perbendaharaan ya atau Kementerian Keuangan? Dua-duanya sih Pak. Dua-duanya sebagai lighthouse. Nah, mungkin Mas Tommy ini mau memperkenalkan diri dulu ya. Silakan. Yang belum kenal kan ya Pak ya. Silakan Mas. Jadi selamat sore, mungkin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung yang nonton. Perkenalkan, nama saya Tommy Sabila Rosadi, Lighthouse KPPN Jambi tahun 2023. Pegawai bank ya? Ya, pegawai bank. Sobat Interest KPPN Jambi ini barangkali ada anaknya yang gadis, silakan. Oh, promosi lagi. Mungkin kalau sebagai lighthouse itu kegiatannya apa ya, Tom? Sebenarnya lighthouse itu semacam kita kepanjangan kaki dari Kementerian Keuangan. Dari Menteri Keuangan, bahwa ketika Menteri Keuangan punya berbagai macam program supaya lebih dekat ke pegawai, lebih nyampai, itulah pakai lighthouse. Ya, untuk mempromosikan, untuk mengenalkan, menginternalisasikan program-program di Kementerian Keuangan. Keren ya jabatannya itu, pas lah dengan anak, dengan tampilannya dengan muda, semangat masih muda, spirit masih mulai kencang-kencangnya. Ini Baswe nih, Mas Tommy nih, saya tuh sering dengar kata-kata flexing ya. Flexing tuh saya juga ngerti, saya tahunya cuma kartu flexi gitu. Beda ya itu ya? Flexing itu atau gimana ya maksudnya tuh kata flexing itu, Mas Tommy? Flexing ya Pak? Flexing itu, Bapak udah sering dengar kata-kata? Sering, tapi kurang pemahamannya seperti apa? Kalau dari saya sendiri nih ya Pak, flexing itu semacam, kalau dari artinya aja, flexing itu artinya suka pamer. Suka membanggakan sesuatu lah istilahnya. Tapi kalau yang sekarang lagi ngetrend dan konotasi yang sekarang paling umum tentang flexing itu ya pamer kekayaan gitu Pak, pamer apa yang dia punya gitu, apa yang seseorang punya, itu yang flexing yang konotasi paling umum sekarang. Itu bukan hedon, itu beda ya? Kalau hedon kan memang ya gaya hidupnya, tapi flexing itu dia memamerkan apa yang dia punya gitu. Oh, flexing itu berarti lebih pasnya ada pamernya itu mungkin kayak posting-postingan di media sosial gitu ya? Bisa jadi, karena sekarang zamannya medsos tuh Pak, jadi pasti wadahnya ya pamernya di media sosial. Selain dia mungkin pamer di lingkungannya, tapi juga di media sosial juga, karena sekarang zamannya medsos. Terus kriterianya kayak apa yang bisa dijadikan itu yang dia bisa dianggap sebagai wah ini flexing nih gitu? Bapak punya medsos apa aja Pak? Saya banyak lah ya. Punya Facebook Pak? Masih main Facebook Pak? Masih, saya cuma Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, cuma segitu, saya mah nggak banyak. Followernya banyak ya? Ya cuma 2 juta. Saya 1.500.000 lah, deket lah. Ya kalau yang dibilang flexing di medsos itu kriteria flexing ya Pak? Kalau flexing itu pertama dia beli barang-barang mewah gitu Pak, yang
Tapi sebenarnya bukan beli barang mewah doang, tapi dia beli tapi nggak untuk peruntukannya gitu Pak. Dia beli karena pengen, dia beli karena pengen menunjukkan bahwa dia punya, bahwa dia mampu gitu. Itu yang pertama. Nah, pamer gitu. Nah, dia belinya ya bukan karena dia butuh, tapi karena dia pengen menunjukkan bahwa dia mampu untuk beli barang-barang itu. Makanya kan barang-barangnya pasti bukan barang-barang yang 1.000 2.000 gitu. Pasti barang-barang yang secara harga kita ya mewah gitu. Secara harga mahal gitu. Itu nggak boleh nih beli barang-barang mewah, maksudnya dilarang gitu. Beli sebenarnya boleh, tapi kan seperti yang tadi aku bilang Pak, kita beli karena apa dulu gitu loh, niat kita beli buat apa gitu. Apakah memang kita beli karena butuh? Kan ada tuh kayak konten kreator yang sekarang kan zamannya orang main TikTok tuh Pak. Bapak punya TikTok ya? Punya. Mau jadi TikToker nggak Pak? Sudah. Oh udah ada akunnya. Bisa di-info juga nih mungkin akunnya apa Nggak gitu. usah, nanti saya bilang flexing. Kan ya kan cuma akun TikToknya aja Pak, biar nanti follow mungkin mau posting apa, konten-konten apa gitu. Oh, kalau misalnya memang saya memang butuh beli Rubicon, itu memang butuh gitu, nggak boleh ya Butuhnya gitu. buat apa? Kalau butuhnya buat pamer berarti Kendaraan gitu kan buat. kan kendaraan kan kembali lagi kesesuaikan sama kemampuan kita. Kayak gaji cuma 2 juta 3 juta, beli Rubicon nyicilnya berapa tahun tuh Mungkin ya. ya. Artinya sesuaikan sama kemampuan, terus tujuannya kita itu ya memang untuk butuh barang-barang itu gitu Pak. Jangan sampai kita beli hanya untuk mencari validasi orang, karena misalkan biar dianggap kaya lah, biar dianggap mampu lah, itulah yang nggak boleh. Sebenarnya kalau bicara flexing itu nggak cuma barang-barang mewah ya Pak, kayak flexing pencapaian diri kan, kayak flexing ini gue habis dari luar negeri, atau flexing gue habis mencapai ini nih, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi kan sekarang orang flexing ya lebih kebanyakan karena barang-barang mewah gitu. Jadi nggak boleh flexing lah intinya ya. Pamer-pamer atau show off tadi itu lebih ke menunjukkan apa namanya, kemewahan ya. Iya, lebih banyak hal negatifnya ketimbang manfaatnya. Terus yang seperti apa? Maksudnya kalau memang dia memiliki kemampuan dan memang mampu untuk membeli barang mewah itu, kenapa nggak boleh flexing? Atau hanya orang tertentu saja nih yang tidak boleh flexing? Kalau beli boleh satu, tapi kalau memamerkan itu ya nggak boleh gitu. Nah, tadi apa Pak bilang? Kalau kita itu mampu, sebenarnya kita mampu beli barang-barang mewah itu, ya taruhlah memang bukan tidak butuh, tapi karena memang kita punya uang lebih nih gitu kan. Kita mau beli barang, taruhlah nggak usah jauh-jauh, tas mewah lah ya, tas mewah gitu kan. Ya memang jatuhnya jadi pamer sih. Itu memang nggak boleh. Kenapa gitu? Karena kalau ketika kita pamer, kalau secara psikologi nih ya Pak, saya pernah baca di mana ya Pak? Ada lah, saya baca beberapa buku atau artikel, saya baca video, lihat video juga. Intinya ketika kita flexing itu bisa memicu orang lain untuk ikut-ikutan gitu Pak. Apalagi yang sekarang yang generasi muda-muda ini kan maunya FOMO gitu Pak. FOMO itu apa ya? FOMO nggak Pak? Macet dong. Enggak, beda. Bukan itu, beda ya? Bukan. FOMO itu istilah dari apa ya? Ikut-ikutan gitu. Nggak mau ketinggalan istilahnya. Dan sekarang banyak tren tuh, misalkan FOMO tuh FOMO. Iya. Itu ada panjangannya ikut-ikutan, bukan ya Pak? FOMO itu Titan atau afraid ya? Fear of missing out. Takut untuk missing out atau apa? kehilangan, bukan ya? Missing out tuh ketinggalan. Takut ketinggalan. Jadi ketika FOMO ya, istilah anak sekarang tuh FOMO ya. istilahnya FOMO. Kalau dulu apa istilahnya? FOMO ya itu, kalau FOMO itu macet sih itu. Tapi sebenarnya ya itu tadi, ketika kita ngelihat orang nih, teman-teman kita Bapak misalnya scrolling medsos, banyak nih yang wah si A habis beli handphone baru nih, terus atau yang si B habis beli rumah gitu. Nah ketika itu terjadi, banyak orang pamer, kita jadi seolah-olah pengen ikut-ikutan gitu Pak. Buat kita jadi kayak cemburu kan, manusiawi ya Pak. Tapi kan kalau seandainya banyak orang kayak gitu kan, akhirnya jadi kita kepengen gitu loh. Nah yang bikin bahaya kalau kita kepengen dan kita membuat segala cara, menghalalkan banyak cara supaya kita bisa mencapai itu gitu Pak. Itu terindikasi korupsi dong. Nah itu bahayanya di situ. Apalagi kayak kita sebagai pegawai ini, apalagi di lingkup pemerintah, jangan sampai kita ikut-ikutan kayak gitu Pak. Misalnya karena kita ngeliat gaya hidup teman-teman kita FOMO, teman-teman kita mewah-mewahan, kita jadi FOMO, malah jadi kita nggak apa-apa lah, kita mencari cara lain supaya bisa punya HP atau bisa punya mobil. Nah itu yang nggak boleh, karena flexing itu bisa memicu korupsi sebenarnya.
ya semacam itu. korupsi, takutnya ada kolusi Iya. juga gitu. Makanya kan kalau kita lihat ada yang pegawai yang mungkin vaksin gitu kan, ada mungkin bisa jadi ada indikasi gitu Pak, indikasi korupsi. Iya. Makanya kita jadi pegawai yang biasa-biasa aja. Oke. Ya kalau sebagai apa? Kan net host tadi ya, duta Mm-mm. transformasi Oh, iya. untuk menjadi duta kita menyampaikan. Ada kiat-kiat nggak nih kepada pemirsa-pemirsa podcast kita? Cara menghindari flexing di media sosial gitu. Mungkin buat teman-teman yang punya medsos ya, buat Hmm. itu kan pesan buat saya juga Pak, karena saya bukan di arah-arah bukan maksudnya bukan saya seolah-olah memang nggak pernah ada salah gitu kan. Saya pesan buat kita bersama bahwa kita punya medsos itu difilter lagi, di mindset kita tentang medsos itu coba dibenahi lagi gitu, apa yang kita lihat di medsos dan apa yang ingin kita perlihatkan di medsos gitu. Apa yang kita lihat di medsos berarti kita filter, misalkan kita sukanya apa gitu, nggak usah berarti yang konten-konten yang mewah-mewahan atau konten orang kayak gitu ya ada tuh pilihan yang kayak tidak tampilkan lebih sedikit dengan konten ini, nah itu bisa ditampilkan lebih sedikit dengan itu. Iya. Nah itu yang kita lihat, berarti kita bisa ngelihat hal-hal yang memang hobi kita gitu. Kamu hobinya apa Pak? Ya biasa bermusik. Oh ya, musik, kayak gitu nontonnya musik itu kan, nah bisa nanti di IG atau di Twitter atau Itu di termasuk YouTube. flexing nggak itu? Enggak kan, Bisa. nanti di YouTube-nya atau di medsosnya Bapak kontennya konten-konten tentang kayak itu, tentang hobi Bapak gitu. Oh. Jadi bisa menginspirasi orang lain juga buat ikut-ikutan misalkan untuk hal-hal yang memang bermanfaat gitu. Berarti kan. bisa cara menghindari flexing itu mungkin memposting yang matching dengan kehidupan Iya, sosialnya sesuai ya, dengan mungkin kita gitu ya. kemampuan kita sendiri kan. Kita, Kan ya. ada tuh Pak yang kayak orang foto di depan mobil orang lain, biar Oh. kelihatannya kayak pakai itu gitu. Iya, saya pernah. Saya pernah saya dulu pas kecil pernah Pak gitu. Nggak punya mobil Keren foto, gitu ya. nah, itu nggak boleh gitu. Nah Tapi kan itu kan mungkin jadi cita-cita juga, suatu saat saya pengen punya kayak gini gitu kan, boleh kan? iya sih, tapi jangan dipoto sama masuk medsos juga gitu Pak. Kan Itu sama aja membohongi diri sendiri gitu Pak. Kita belum memang punya sih. ngapain gitu. Itulah yang termasuk flexing tadi ya. Iya. Oke. Yang penting apa ya? Itulah bersyukur aja apa Syukur yang yang kita miliki ya. Itu. Ya oke, mungkin untuk episode kali ini kita udah lebih membahas ke flexing dan Iya. ini Bahasanya ya. nggak usah yang berat. Nggak usah berat-berat lah yang pusing ya. Oke, mungkin itu episode Seloko kita edisi kali ini edisi 2023 perdana ya di 2023 ini. Jangan yang berat-berat, jadi kita lebih ke hindari flexing. Jadi gimana ini ya, hindari flexing, tampilkan postingan yang matching. Nah gitu ya, paling itu ya slogan ini ya. Oke, terima kasih Sobat Interest KPPN Jambi seluruhnya, para pemirsa. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena tadi saya sudah membuka dengan pantun, harus diakhiri dengan pantun lagi nih Tom. Biar afdol ya. Biar Abdul, katanya gitu pantunnya. Udah buat belum Pak? Belum sih, saya masih Ya, mikir betul, gitu. betul. Pergi ke pasar membeli sayur, Cakep. naik delman sambil keliling-keliling. Apaan tuh? Ubah insecure menjadi bersyukur. Jadikan negative thinking menjadi salah. Jadikan overthinking menjadi positive thinking. Demikian episode podcast kita kali ini. Saya Anggit Gunawan Wibisono. Saya Tommy Sabinaro tadi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.